Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur senantiasa kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang sudah diberikan kepada kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang pandai untuk mensyukuri nikmat yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Insyaallah dengan kita mensyukuri nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala itu akan selalu ditambahkan. Ya. Berbeda kalau kita tidak mau bersyukur. Tetapi justru bukan nikmat tambahan tetapi siksa, ya. Kalau kita kufur, siksa. Hal ini juga ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, la in sakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Dan apabila kamu bersyukur kepadaku, sungguh nikmatku akan kutambah. Tetapi kalau kamu kufur, sesungguhnya siksaku amat pedih. Ya, mudah-mudahan ya dengan adanya ayat tersebut kita termasuk orang yang mampu ataupun bisa untuk mensyukuri segala nikmat yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi yang kita teladani ya, dalam perilaku kehidupannya demi untuk mencapai suatu kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ya. Karena Rasulullah SAW mengatakan innama bu'istu li'utamima mahariman akhlak. Kata Rasul, sesungguhnya aku diutus ke bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Jadi akhlak atau budi pekerti ini merupakan hal yang sangat prinsip, ya. Hal yang sangat prinsip. Sehebat apapun, tetapi kalau orang itu enggak mempunyai akhlak atau budi pekerti, ya, tentunya kurang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhlak yang kita contoh daripada Rasulullah adalah akhlakul karimah. Ya, kalau contoh kepribadian Rasul itu merupakan kepribadian Al-Qur'an. Ya. Insyaallah apa yang diperbuat oleh Rasul itu selalu cerminan daripada Al-Qur'an. Maksudnya isi kandungan di dalam Al-Qur'an. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini hidup di masyarakat. Ya. Kita di samping sebagai makhluk pribadi, kita juga sebagai makhluk sosial. Nah, sebagai makhluk sosial tentunya kita harus saling gotong royong, saling bekerja sama, ya, saling membantu dan saling membutuhkan. Itulah, kita tidak mungkin akan hidup tanpa pertolongan orang lain, tanpa bantuan orang lain, ya, tanpa kerjasama dengan orang lain. Kita hidup bermasyarakat harus senantiasa ya demi untuk mencapai suatu tujuan, tentunya kerjasama yang baik. Allah pun ya menyuruh pada kita supaya kita tolong menolong dalam hal kebaikan. Ya, menolonglah kamu ya dalam hal kebaikan. Janganlah kamu tolong menolong dalam hal kejahatan. Jadi tolong menolong di sini menurut Allah Subhanahu wa taala yang baik-baik ya. Yang baik-baik. Kita di dalam hidup ini harus tolong menolong dalam hal yang baik. Dan dilarang kita berbuat jahat ataupun berbuat zalim ataupun berbuat ya maksiat, dilarang. Ya. Walaupun toh kenyataan mungkin masih ada orang yang melakukan perbuatan maksiat ataupun perbuatan jahat, tetapi itu sebenarnya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apabila seorang tersebut melaksanakan sholat dengan baik, sebenarnya kejahatan dan kemungkaran itu insya Allah dapat ia cegah. Karena di dalam salah satu Al-Quran juga dikatakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat ya mencegah perbuatan yang keji dan perbuatan yang
mungkar. Ya. Nah, mudah-mudahan ya sholat kita ini mampu ya mencegah perbuatan yang keji dan mencegah perbuatan yang mungkar, sehingga kita senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan di dalam hidup dan kehidupan ini. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehubungan dengan kita hidup di masyarakat itu ada beberapa hal kaitannya dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh Rasulullah SAW. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim serta Abu Daud ya, mengenai hak sesama muslim disebutkan ya, dalam hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut: hakul muslim alal muslim situ idza laqitahu wasallim alaihi wa idza da'aka fa'ajibhu wa idas tansahaka fansohrahu wa idza atasa fahamidallaha fa'amidhu fa idza marido fa'udhu wa idza mata fattabi'hu. Hadis tersebut mengandung makna hak seorang muslim terhadap muslim lainnya. Di antaranya ada 6. Yang pertama, sekiranya bertemu ucapkanlah salam kepadanya. Ya, jadi yang pertama itu sekiranya kita ketemu dengan sesama muslim, hendaknya kita mengucapkan salam kepadanya. Tentunya kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, insyaallah dengan kita saling mendoakan ya, hidup kita akan mendapat berkah dan mendapat keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan malas-malas ya, lebih baik kita mengucap salam dulu daripada kita diberi salam oleh orang lain. Ya. Misalnya kita lewat di situ ada orang 3, ya lebih baik kita mengucap assalam dulu. Kemudian berikutnya, sekiranya mengundang, penuhilah undangannya. Nah ini kalau ada undangan ya dari sesama muslim, ya kita disuruh untuk menghadirinya. Ya, tentunya dengan ucapan insyaallah, mudah-mudahan kita kalau ada undangan bisa untuk mendatanginya ataupun menghadirinya. Itu adalah kewajiban kita selaku muslim. Jadi nggak usah kita rikuh ya, meskipun itu undangan secara lisan, secara tertulis ya, maupun formal maupun tidak formal ya. Sekiranya itu ada undangan yang ditujukan kepada kita, kita hendaknya menghadirinya ya. Itu karena perintah daripada Rasulullah SAW. Selanjutnya, sekiranya meminta nasihat, berilah nasihat. Nah kadang ada orang yang sedang curhat kepada kita ya, minta suatu pendapat atau suatu nasihat ya. Tentunya sebabat kemampuan kita, sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan pengertian kita ya, kita berusaha untuk memberikan ya nasihat kepada orang tersebut ya. Siapa tahu lantaran kita beri masukan tentang nasihat, insya Allah mereka akan, atas izin Allah, mereka akan menemukan jalan keluar terhadap masalah yang ia hadapi. Jadi jangan kita dimintai tolong supaya kita memberi nasihat, malah justru ya kita mengeluh, jangan. Ya, tentunya kita juga berusaha ya, insya Allah ya, sesuai dengan kemampuan Anda ya, kita jawablah ya orang yang minta nasihat ya. Kemudian sekiranya ia bersin ya, lalu mengucapkan hamdalah
Ya, orang yang pensiun mengucapkan hamdalah, ucapkanlah ya doa juga kepada dia dengan ucapan yarhamukallah. Biasanya kalau orang yang bersin ya, kalau yang sudah paham ya, dia bersin mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kemudian kita yang mendengar tentunya kita juga menjawab ya dengan jawaban yarhamukallah. Jadi jangan kita bersin itu dibuat-buat ya, tetapi bersin itu harus kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian yang mendengarkan kita ucapkan yarhamukallah. Nah, kita kalau sudah paham ya alangkah baiknya ya. Ketika kita bersin ya, jangan ucapan yang enggak, tetapi ucapan ya alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Ataupun alhamdulillah. Ya. Kemudian yang mendengar jangan lupa ya diucapkan yarhamukallah. Itu adalah suatu kewajiban kita. Jadi hidup di masyarakat memang harus demikian. Lebih dari itu, sekiranya sakit maka tengoklah. Ya, kalaupun toh ada tetangga kita yang sakit, ya, ada istilah daripada kita yang ditengok lebih baik kita yang menengok. Ya, kalau memang kita tahu saudara kita ada yang sakit, ada baiknya ya. Insya Allah siapa tahu lantaran kita menengoknya, ya, ataupun besuk kepadanya, siapa tahu ya bisa jadikan sebagai lantaran Allah menyembuhkan dia ataupun dia sembuh daripada sakitnya. Jadi memang diperintahkan ya orang yang sakit tersebut kita tengok, ya, kita hibur ya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ya. Kemudian berikutnya adalah sekiranya dia wafat maka antarkanlah jenazahnya. Ya, yang penting kita tahu ya ada beberapa kewajiban, apalagi kalau kaitannya dengan orang yang wafat ataupun meninggal, itu ada 4 kewajiban kita selaku muslim ya terhadap saudara-saudara kita yang meninggal dunia. Di antaranya ya tentunya kita di samping bertakziah ya, kalau memungkinkan memandikan ya, setelah dimandikan mengafani, setelah mengafani ya disolatkan, setelah disolatkan kita mengantarkan ke alam barzakh ataupun alam kubur. Itu sesama muslim harus seperti itu ya. Dan untuk kita berdoa mudah-mudahan kita mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai muslim tersebut ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, alangkah baiknya ya jika ada orang sakit ya kita ikut merasakan sakit, karena ibarat sesama muslim itu satu tubuh ya. Kalau satu tubuh itu ada yang sakit, semua akan terasa sakit. Jadi kalau kita sesama muslim itu, muslim yang satu dengan muslim yang lain itu ibarat satu tubuh ya. Maka ya alangkah baiknya kita menjenguk ya orang yang sedang sakit ya. Ada juga ya yang berpendapat mengenai hak sesama muslim, juga diriwayatkan oleh Tabrani di sini. Di samping itu juga jika meminjam sesuatu padamu, pinjamilah ya. Jika minta perlindungan, lindungilah ya. Jika ya sakit ya tengoklah, jika dia meninggal ya antarkan dia ke makam ataupun uruslah ya. Kemudian jika ia mendapatkan kebaikan ya, nyatakanlah turut bergembira padanya. Kalau orang bahagia ya kita juga ikutlah bahagia. Jangan sampai orang bahagia kita justru bingung, sakit,
ada orang lain bisa membeli sesuatu, ya kita juga justru malah senang. Ya. Jika dia mendapat musibah, nyatakanlah rasa sedih padanya. Kalau dia kena musibah, ya ada baiknya kita bersedih. Ya. Kemudian kita dilarang membangun di atas bangunannya, sekiranya akan menghalangi jalan angin bangunannya. Dan janganlah ya memanas-manasi dengan bau isi kualimu kecuali kau memberinya. Ya, termasuk di sini kalau kita masak daging ya, itu ya boleh-boleh saja ya. Kalau memang bau ya kita hendaknya memberinya. Ya. Rasulullah SAW ketika istrinya memasak daging disuruh memperbanyak kuahnya, maksudnya ya tetangga kanan kiri ya kita beri ya, karena hakikatnya seperti tadi, muslim terhadap muslim itu ibarat satu tubuh. Kalaupun ada yang sakit, maka semua akan merasakan sakit. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa indahnya ya aturan-aturan di dalam Islam itu. Jadi kalau kita memang betul-betul mengamalkan sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan ajaran yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, insya Allah ya hidup itu akan terasa indah, damai ya. Bahkan kita akan bisa merasakan bagaimana sih lezatnya suatu iman yang kita miliki ya. Tentunya kita berpegang teguh mencintai Allah, mencintai Rasul ya, dan juga taat kepada pemimpin, taat Allah, taat Rasul, taat pada pemimpin. Insya Allah dengan demikian hak dan kewajiban kita selaku umat muslim, selaku masyarakat, selaku insan ya, nanti kalau sudah semua kita laksanakan, insya Allah kita peroleh suatu kebahagiaan. Bahkan kebahagiaan yang kita peroleh adalah kebahagiaan yang hakiki ya, kebahagiaan yang sebenarnya. Dan tentunya kebahagiaan yang dimaksud tentunya bukan hanya sebatas di dunia, tetapi insya Allah ya kebahagiaan juga di akhirat ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, kita minta pada Allah supaya kebahagiaan itu di dunia, di akhirat, dijauhkan dari api neraka. Mungkin itu, mudah-mudahan kita tetap dapat istiqomah dalam amalkan perintah-perintah agama. Amin ya rabbal alamin. Lebih kurang saya minta maaf. Saya akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.